Kalian ada yang masih ingat sama Asus Transformer nggak? Dulu Asus pernah mencoba membuat tablet berbasis Windows yang bisa dijadiin laptop juga, tapi pada zamannya hardware-nya itu bener-bener terbatas banget. Makanya di zaman itu Transformer itu nge-lag banget. Apalagi Windows juga itu tablet mode-nya nggak terlalu bagus. Belum zamannya Windows 10 kayaknya, itu waktu itu masih Windows 8. Tapi sekarang di zaman Windows 11 di mana tablet mode-nya udah lumayan bagus dan intuitif, Asus akhirnya mencoba lagi membuat tablet yang bisa dijadiin laptop. Kalau dibilang laptop, sebenarnya VivoBook Slate ini lebih mirip tablet ketimbang laptop. Bodi aslinya itu berbentuk tablet yang dimana layar, prosesor, port itu ada di bodi yang ini, sementara keyboardnya dibuat terpisah dengan covernya. Di dalam pembelian tentunya selain charger kita bakal disertakan tabletnya itu sendiri, sebuah keyboard detachable dan juga stand untuk membantu tabletnya itu berdiri saat laptop mode. Standnya ini bisa nempel secara magnetik ke belakang tablet, jadi untuk nempelnya itu pun termasuk gampang. Monitornya itu berukuran 13,3 inch OLED dengan resolusi Full HD. Layarnya ini untuk sebuah tablet dia udah termasuk yang gede dan juga tajam warnanya. Yang gue suka adalah bagian bezelnya itu bisa dibuat nggak terlalu tebel, tapi juga nggak terlalu tipis untuk tangan kita megang saat tabletnya itu menjadi tablet mode. Di bagian atas juga ada power button yang berbarengan dengan fingerprint scanner, dan tentu aja teknologi fingerprint catch juga ada di tablet ini. Jadi saat kita nyalain tabletnya pakai jari yang udah ke-register di fingerprint, dia nggak akan minta jari kita lagi untuk sign in. Nah, kalau soal keyboard, layoutnya tetap Asus banget. Layoutnya itu masih memberikan spacing yang luas antar key dan juga function buttonnya itu masih lengkap di bagian atas, layaknya laptop Asus pada umumnya. Ukuran touchpadnya menurut gue ini juga gede dan luas buat dinavigasiin. Kudos lah buat Asus yang sekarang suka membuat touchpad yang berukuran besar-besar. Nah, tapi kalau ditanya soal pilihan port, sebenarnya untuk sebuah tablet ini termasuk banyak, tapi kalau untuk sebuah laptop ini termasuk sedikit karena pilihannya itu hanya ada audio jack, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C dan juga micro SD card reader. Ya, standar lah, tapi kalau misalnya kalian beli laptop ini atau tablet ini, kalian butuh dongle untuk menggunakannya sebagai power user. Nah, buat spesifikasi, prosesor yang digunakan di tablet ini memang tergolong underpowered. Prosesornya cuma pakai Intel Pentium M6000, 8GB RAM dan 256GB SSD yang speednya ya bisa dibilang lumayan oke. Tapi sayangnya upgradable bukanlah strong point dari tablet ini karena kita sendiri aja nggak bisa buka bagian komponennya karena nggak ada petunjuk. Dan belum ada juga sih yang sebenarnya bikin video tentang gimana cara bukanya. Ya, performanya bisa dibilang lumayan oke untuk sebuah Pentium N6000 dibanding Asus M410. Performa Pentium Silver yang ada di Slate 13 ini lebih kencang sedikit. Konsistensinya juga oke, skornya bisa bertahan di 300-an saat 10 kali run Cinebench, dan skor 3D Mark Firestrike-nya bisa dibilang biasa aja, tapi dibanding laptop M410 kemarin yang punya spek lumayan sama, skornya udah lebih baik. Kalau buat main game ya usahain gamenya yang ringan-ringan aja kayak Evil Genius 2 yang di lowest settingnya itu masih dapat 30 fps-an. Tapi kalau kita sendiri karena ini adalah sebuah tablet, kita menyarankan main game yang ringan banget yang memang dibuat untuk tablet. Biasanya di Microsoft Store itu suka ada. Untuk sebuah tablet yang tentunya pakai passive cooling, ya tablet ini termasuk adem kalau misal hanya dipakai casual aja. Kalau kita hanya pakai buat nonton Netflix, suhunya nggak ada anget sama sekali, sementara ya karena keyboardnya nggak ada mesinnya, jadi mau ngetik atau ngapa-ngapain pun ya keyboardnya juga nggak akan anget. Kalau suhu CPU setelah kita stress test dengan Firestrike, suhu CPU-nya tahan di sekitar 61 derajat aja. Kalau ditanya pengalaman pakai tablet ini gimana, jujur untuk pemakaian multimedia ya kita suka banget. Karena tablet ini hanya berbobot 785 gram, jadi rasa pakai tabletnya itu nggak terlalu beda banget sama tablet-tablet Android. Dan ini adalah satu-satunya tablet Windows yang gue pakai di mana kalau udah selesai pakai, sleep, terus pas mau pakai bangun lagi itu cepet banget. Dan karena Microsoft juga udah bikin tablet mode untuk Windows 11 itu intuitif banget, kita ngerasanya kayak ya pakai ini tuh ya sama kayak tablet-tablet lain aja. Cuman sayangnya saat kita klik bagian ngetik di browser, on screen keyboardnya itu nggak langsung muncul. Ya semoga nanti kedepannya Windows 11 bisa update lagi lah jadi lebih suportif sama tablet mode.
Dan salah satu masalah lagi yang gue notice adalah switching antara tablet mode dengan laptop mode di tablet ini itu agak ribet. Karena stand-nya. Memang karena tebal dan keras, stand ini termasuk kokoh. Tapi jadinya kalau setiap kita mau switch, magnetic stand ini suka lepas-lepas. Selain itu karena konektivitasnya juga yang terbatas, kita juga lebih menyarankan pakai dongle aja, apalagi yang masih suka pakai flash disk dengan interface USB-A. Atau ya bisa juga sih sebenarnya beli storage yang serba Type-C. Dan walaupun kualitas layarnya buat nonton film ini udah bagus banget karena udah pakai OLED, kita nggak bisa bilang hal yang sama untuk kualitas suaranya. Memang di sini ada logo Dolby Atmos, tapi sependengaran kita kualitasnya ini bisa dibilang biasa aja. Memang speakernya ini udah stereo, tapi kalau misalnya ditanya soal depth-nya, terus separasi antara bass dan juga treble-nya, itu nggak kerasa banget di sini. Di bagian belakang juga ada 13 megapiksel kamera yang kalau misalnya kita mau ngomong hasilnya memang tidak akan secantik kualitas dari kamera smartphone, tapi kalau misalnya mau dipakai hanya untuk nyatet-nyatet catatan atau mungkin foto-foto sedikit, ya ini not bad lah. Untungnya karena ini adalah sebuah tablet dengan prosesor yang bisa dibilang underpowered dan juga passive cooling, kita bisa mendapatkan sekitar 6-7 jam di battery life full-nya. Walaupun memang kalau misalnya dibandingin dengan tablet lain, apalagi dengan OS yang lain, itu dia punya battery life yang cukup singkat jadinya, karena tablet lain biasanya bisa sampai 8 atau 10 jam. Oke, pertanyaannya kenapa pilih tablet ini ketimbang tablet lain seperti Galaxy Tab S8 atau iPad? Kan mereka bisa dikasih keyboard juga. Memang kalau secara kenyamanan ya tablet Android dan juga iPad itu lebih nyaman kalau dipakai secara tablet. Tapi di Windows, kita nggak bisa pungkiri kalau aplikasi produktivitas itu fiturnya nggak ada yang disunat saat desktop. Contoh, ini kayak Photoshop aja, dia bener-bener full fitur, apalagi pas ditambah touchscreen-nya itu pakai stylus, fitur-fitur macam pen tool itu enak banget dipakai karena lebih akurat daripada pakai mouse. Dan juga Microsoft Word dan yang lain-lain itu bener-bener semuanya fiturnya nggak ada yang disunat seperti kita kalau misalnya pakai Microsoft Office di tablet Android ataupun di iPad sekalipun. Jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya tablet atau laptop atau 2-in-1 ini itu benar-benar ngingetin kita sama Asus Transformer zaman dulu. Cuman yang ini kayaknya menurut kita lebih sukses deh, karena Asus tuh udah benar-benar bisa membuat sebuah tablet dan laptop yang bisa berfungsi secara optimal di kedua skenario tersebut. Nih, kelebihannya ada beberapa. Yang pertama, dia itu udah pakai OLED. Yang kedua, dia itu juga gak gampang panas. Jadi pas lagi dipakai tablet mode juga dia gak panas. Terus yang ketiga, dia itu juga baterainya udah lumayan bagus dan bisa bersaing dengan tablet-tablet di sekitarnya. Walaupun tablet tersebut bukan Windows. Oh iya, sama yang keempat dia pakai Windows. Jadi kalau misalnya mau nyari tablet 2-in-1 yang gampang begini dan untuk Windows, kita masih belum ada pilihan lain selain Asus Slate 13 ini. Dan juga kalau misalnya mau dibilang ini tuh kepraktisannya, dia juga udah ada fingerprint scanner juga. Jadi untuk sebuah tablet yang bisa jadi laptop ini udah enak banget. Cuman ada beberapa kekurangan yang kita notice juga pastinya. Yang pertama adalah prosesornya untuk power user ini kurang banget. Apalagi ya harga segitu dikasih Pentium Silver N6000 kayaknya agak gimana aja gitu. Cuman kan kita harus antisipasi sama coolingnya dia juga gitu kan. Terus juga kalau misalnya kita mau switching antara tablet mode dan juga laptop mode itu agak ribet di standnya. Karena standnya ini terkesan agak kaku dan keras gitu pas dibuka-buka. Tapi ya paling overall ini laptop udah bagus gitu. Jadi itu aja sih paling dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.